Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ya, mata kuliah Interaksi Manusia Komputer, CSF 619 dengan dosen pengampu Bapak Hermansyah Eskom Mkom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu rancang bangun sistem e-learning berbasis web menggunakan model waterfall. Ini anggota kelompok kami, itu saya sendiri Herlan Jailani, Aji Prakoso, Jansen Yuda Pratama, Afrizal Alaristiawan, dan juga Excel Bernadi. Oke, kepada Mas Excel, saya persilakan untuk penjelasan mengenai proyek ini. Kita mulai dari bagian pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara kita belajar. Kita menyaksikan adanya pergeseran dari metode tradisional yang terikat oleh ruang dan waktu menuju metode pembelajaran digital. Hal ini didorong oleh kebutuhan akan fleksibilitas yang semakin tinggi di mana para pembelajar menginginkan akses materi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Namun, di tengah peluang ini, kami menemukan beberapa masalah utama. Dari sisi pengajar, seringkali mereka kesulitan dalam menyajikan materi secara terstruktur di platform digital. Di sisi lain, mahasiswa juga kesulitan menemukan konten yang terorganisir dengan baik, yang tentunya mempengaruhi efektivitas belajar. Selain itu, dengan beragamnya perangkat yang digunakan saat ini menjadi sangat penting untuk memiliki antarmuka yang responsif agar pengalaman belajar tetap optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengusulkan sebuah solusi, yaitu membangun sebuah sistem e-learning yang terstruktur, mudah digunakan, dan tentunya responsif. Nah, dari berbagai tantangan yang sudah kita bahas tadi, kami merumuskan beberapa pertanyaan kunci yang menjadi pemandu proyek ini. Pertama, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah ekosistem digital yang efisien untuk mengelola semua konten, pengguna, dan interaksi di dalamnya. Kedua, bagaimana kita menerjemahkan kebutuhan itu menjadi sebuah antarmuka yang nyaman dan mudah diakses di perangkat apapun. Dan terakhir, bagaimana kita memberikan kunci atau kontrol penuh kepada admin dan tutor agar mereka bisa leluasa mengelola kontennya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami menetapkan beberapa target yang jelas. Tujuan utama kami adalah untuk menghasilkan sebuah aplikasi web yang benar-benar berfungsi, lengkap dengan sistem registrasi dan login yang aman, serta fitur-fitur inti seperti manajemen kursus, video, dan interaksi sederhana. Tentunya kami juga bertujuan membangun panel admin yang handal agar pengelola bisa melakukan semua operasi data yang diperlukan dengan mudah. Agar penelitian ini berfokus dan terarah, kami menetapkan beberapa batasan masalah. Sistem yang kami bangun hanya akan mencakup fungsionalitas dasar seperti manajemen kursus, video, dan komentar. Sistem ini tidak menangani proses pembayaran, tidak memiliki fitur evaluasi formal seperti kuis atau sertifikat, dan interaksi pengguna kami batasi hanya pada kolom komentar. Nah, ini adalah teknologi yang kami gunakan. Jadi untuk websitenya atau front end, kita menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga Bootstrap untuk stylingnya. Kemudian untuk backend kita menggunakan PHP. Nah, untuk database relasional kita menggunakan MySQL. Dan terakhir, untuk environment-nya kita menggunakan XAMPP. Oke, sekarang kami akan mendemonstrasikan website kami. Silakan untuk Mas Aji bisa didemonstrasikan terlebih dahulu untuk bagian student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendemokan proyek kami, yaitu tentang e-course. Kita mulai dari tampilan awalnya seperti ini, yang dimana ada navbar yang bisa mencari e-course. Terus di sini ada account untuk login atau register. Di sini juga bisa diganti temanya menjadi dark mode atau light mode. Oke. Yang awal abis itu di sidebarnya kita ada home, about us, course, teacher, dan kontak us. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Kita register dulu aja. Di sini kita masukkan nama. Lah, Hasan. Emailnya Hasan. Hasan@gmail.com. Paspor. Kita pilih profile. Misalkan profilnya ini ya. Register. Oke, sekarang kita udah masuk ke halaman
Setelah login ya, di sini ada jelas sebagai user itu Hasan, dia role-nya sebagai student. Kita bisa lihat view profilnya. Karena kita belum ngapa-ngapain, jadi di sini bisa kita lihat view playlistnya, view like-nya, sama view komennya. Dan kita bisa update juga profilnya. Contohnya kita ganti misalkan Johnson. Kita update. Oke, update sukses. Kita lihat lagi. Sudah ganti ya jadi Johnson, bukan Hasan lagi. Oke, di sini ada di home kita klik. Di sini ada quick option untuk melihat like, comment, dan playlist kita yang kita save. Itu di sini ada top kategori yang tentang kayak ini loh, kayak tema-tema misalkan kita ke arah development, bisnis, marketing, atau desain. Selanjutnya ada topik yang populer semacam HTML, CSS, JavaScript, ini untuk section yang development. Selanjutnya kita ke About Us. Sini adalah tentang layanan e-commerce-nya. Jadi udah digunain 1000 lebih, 25.000 student, 5.000 teacher, dan 100% job placement. Sini ada review dari studentnya, kita bisa lihat misalkan dari Arasi, Jawa, dan sebagainya. Lalu aja kita di halaman course. Di sini kita bisa lihat sudah ada gurunya yaitu Hermansyah yang membuat playlist, ada HTML, CSS, JavaScript. Coba kita ke HTML dulu. Sini ada 2 video ya. Kita tinggal play. Welcome to your very Ini first videonya tutorial berjalan on menjelaskan. beginning HTML. HTML is the bedrock of the world. Dan like-nya nambah. Kita juga bisa komen di bawah sini. Misalkan videonya bagus. Komen. Welcome to your very first Kita tutorial. bisa edit juga. Misalkan videonya keren. Update Welcome to sukses. your Kita lihat very lagi. first tutorial videonya udah jadi on beginning keren ya. HTML. bisa juga HTML delete. is the bedrock of the World Wide. Komennya ke delete. Habis itu ke section teacher. Nah, jika kita pengen jadi teacher juga nih, kita bisa langsung ke sini, ada shortcut langsungnya. Namun kalau kita pengen lihat detail tentang teachernya, kita bisa lihat dari sini. Ada playlistnya ada 3, total videonya ada 3, total like-nya ada 3, komennya ada 0. Coba kita lihat ya. Nah, ini tadi course-course yang ada. Habis itu ke kontak us. Nah, ini kita bisa langsung masukkan aja ya, email, nama, nomor, sama apa aja nih pesannya yang mau kita kirim. Jadi tinggal dikirim saja. Ini juga ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi, ada alamat email, dan tempat kantornya. Mungkin ini saja sih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya untuk Mas Jansen untuk bagian teacher. Baik, sekarang setelah tadi dijelaskan mengenai halaman student, kita di sini memiliki shortcut untuk langsung pergi ke halaman teacher. Kita langsung saja pencet di sini. Ya, di sini kita bisa lihat profil dari seorang teacher ya. Teacher itu mempunyai akses untuk mengedit video yang ada di sini. Tadi sudah dijelaskan juga ya, ini bisa diputar tadi. Sekarang kita langsung saja logout dari halaman student dan saya akan langsung masuk ke user teacher. Di sini kita bisa register akun baru untuk teacher, yang dimana nanti ini sebagai pengajar di website kita ya. Kita coba ambil contoh Cipra Poso. Kita mulai baru ya. Di sini kita bisa pilih profesi kita sebagai guru, nanti itu akan tersegmented langsung
berdasarkan materi yang akan kita berikan. Kita ambil contoh sebagai developer. Kalau kita masukkan email kita, lalu di sini kita pilih profile pic untuk akun kita. Oke. Oke, sekarang kita masukkan lagi email kita yang sudah kita buat tadi. Ini udah terbuat ya tadi akunnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman teacher. Di sini tadi saya sudah meregistrasi diri saya sebagai Aji Prakoso. Sudah komplit ya. Oke. Sekarang langsung kita praktek saja membuat sebuah konten ya. Di sini ada sebuah dashboard, quick dashboard yang menunjukkan tanda selamat datang yang bisa langsung membawa kita ke profil kita. Di sini nama saya Aji Prakoso. Lalu kita bisa menambahkan konten langsung dari sini, shortcut ya. Habis itu juga bisa menambahkan playlist baru langsung dari sini. Terus kita ada view konten di sini. Lalu ada view komen ini buat melihat komentar, ini buat melihat total likes yang terdapat pada video kita nanti. Lalu di sini juga ada quick select yang ini login atau register buat masuk ke halaman teacher. Sekarang kita masuk kita bisa melihat komentar. Komentar belum ada di sini ya. Juga memiliki mode tampilan untuk menyesuaikan mata kita terhadap suatu cahaya. Di sini kita bisa memilih dark mode ya. Jadi mungkin dark mode lebih terasa nyaman jika kita membuka website tersebut di malam hari. Lalu di sini juga ada view profile kita secara singkat ya. Di sini ada profil saya. Lalu di sini juga kita bisa menutup sidebar kita. Maaf, saya akan tutup dulu ini. Nah, di sini berfungsi untuk membuka dan menutup sidebar kita. Terakhir untuk Mas Afriza untuk bagian adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal Tarik Setiawan dengan NIM 202108011419 akan mendemonstrasikan pada website admin e-learning kami. Di sini ada tampilan website admin kami. Di sini ada profil admin. Kita juga bisa melihat view profile. Di sini ada foto kita, admin sebagai admin. Kita juga bisa update profil kita, ganti dari foto kita. Dan kita juga bisa ngelihat beberapa konten yang sudah kita upload dari total playlist, total videos, total likes, dan total komen. Kita kembali ke home. Nah, di sini tampilannya juga kita bisa lihat, total konten, playlist, likes, dan komen juga. Nah, sekarang kita buat konten ya teman-teman. Kita akan upload konten yang nantinya bisa diakses oleh mahasiswa atau user pengguna yang akan mengakses konten yang sudah kita upload dari admin ini. Kita add playlist dulu teman-teman. Kita pilih status yang aktif. Oke, di sini kita tulis judulnya, contohnya JavaScript. Di sini kita tulis deskripsinya. Oke, setelah kita tulis playlist description-nya, sekarang kita ke thumbnail. Untuk thumbnailnya kita pilih. Oke, di folder tugas. Oke, kita pilih salah satu ya teman-teman. Karena kita JavaScript, kita pakai logo JavaScript. Setelah semua sudah terisi untuk playlistnya, kita klik create playlist. Oke,
Playlistnya sudah masuk. Sekarang kita ke konten. Untuk upload konten yang tadi kita masukin ke playlist, kita add konten. Jangan lupa select statusnya ini aktif. Video title-nya pelatihan JavaScript. Bebas ya teman-teman, ini video title-nya bisa apapun bisa kita tulis. Oke, description-nya kita samain aja. Oke. Nah, playlist yang tadi sudah kita masukin, kita klik. Sekarang kita cari thumbnailnya. Oke, thumbnailnya yang ini ya. Kita upload. Sekarang kita upload videonya. Untuk videonya ini yang ini ya. Oke, kita upload aja contoh salah satu. Nah, setelah semuanya sudah terisi, kita upload ya teman-teman. Nah, ini sudah terupload. Nah, sekarang kita bisa lihat dari kontennya kita. Nah, di sini sudah tertambah kontennya. Playlistnya juga sudah masuk. Untuk kita melihat ke kontennya. Nah, ini dia. Ini kontennya yang sudah kita upload. Nanti setelah sudah diupload, ini sudah bisa diakses oleh mahasiswa atau user pengguna. Nah, di sini nanti ada komen-komen yang review dari para peserta user pengguna atau mahasiswa dari konten ini. Oke, kita juga bisa update kalau semisal ada yang kita mau ganti dari judul ataupun deskripsinya ataupun videonya kita mau ganti yang lain, bisa. Dan kita juga bisa hapus dan juga kita bisa ngeliat kontennya juga untuk kita review sendiri sebagai admin. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Semoga jelas dan membantu. Thank you. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga kedepannya bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.